Halo teman-teman, perkenalkan aku ya Ama. Aku perwakilan dari SMP Dharma WWK Denpasar. Hari ini aku akan menceritakan cerita Timun Emas. Dengerin sampai habis ya, ceritanya seru loh. Jadi pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri tinggal di suatu desa di dekat hutan. Mereka tidak mempunyai seorang anak. Setiap hari mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga pada suatu hari raksasa lewat di tempat tinggal mereka. Raksasa mendengar suara dan doa dari sepasang suami istri. Wah, hahaha. Apakah kalian inginkan seorang anak? Aku akan mengabulkannya. Siapa itu? Siapa itu? Pasangan suami istri terkejut. Dan raksasa menjawab, Aku adalah raksasa. Aku akan mengabulkan permintaanmu, wahai manusia. Dengan syarat pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian berikan kepadaku. Suami istri begitu merindukan seorang anak. Mereka pun tanpa berpikir panjang lagi menerima tawaran sang raksasa. Akhirnya mereka diberikan biji mentimun oleh sang raksasa. Akhirnya mereka pun pergi menanamnya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mereka selalu saja menanam biji itu. Akhirnya biji itu tumbuh besar dan berbuah yang sangat besar. Akhirnya tibalah waktu buah itu masak. Akhirnya mereka pun memetik buah itu dan membukanya. Mereka begitu terkejut. Di dalam timun itu terdapat bayi mungil kecil yang sangat manis. Dan bayi itu diberi nama Timun Mas. Mereka merawat Timun Mas dengan sangat baik. Sampai akhirnya Timun Mas pun tumbuh besar. Tetapi semakin besarnya Timun Mas, orang tua dari Timun Mas pun semakin sedih sekali. Karena semakin dekat waktu raksasa yang akan mengambil Timun Mas. Sang ibu pun berpikir untuk bagaimana bisa caranya agar sang raksasa tidak mengambil Timun Mas. Sang ibu pergi ke seorang pertapa. Sang ibu lalu memohon pada sang pertapa. Pertapa, bisakah engkau membantuku? Kata sang ibu. Raksasa, sang pertapa menjawab, Aku akan membantu. Ini, ambillah keempat kantung ini. Sang ibu pun menerimanya, lalu pulang memberikannya kepada Timun. Ini Timun Mas, terimalah 4 kantung ini. Kata pertapa, keempat kantung ini bisa mengalahkan sang raksasa. Timun Mas pun menerimanya. Terima kasih ibu. Tibalah waktu, sang raksasa pun datang. Wah, wahai manusia, di manakah anak itu? Aku ingin mengambilnya. Kata raksasa. Pasang suami istri menjawab, anak itu sedang pergi bermain raksasa. Raksasa pun merasa dibohongi, marah, sampai akhirnya
rumah dan sepasang suami istri dihancurkan. Lalu suami istri begitu sedih karena rumahnya dihancurkan. Lalu raksasa pergi mengejar Timun Mas. Raksasa yang sedang berlari melihat Timun Mas dan meneriakinya, "Timun Mas, kemari kau!" Timun Mas gelisah sambil berlari. Timun Mas pun mengingat, "Ibu kan memberikan aku senjata untuk mengalahkan sang raksasa." Timun Mas langsung mengambil keempat kantung. Dia pun mengambil kantung pertama dan melemparkannya. Iya! Raksasa yang sedang berlari tiba-tiba terikat oleh akar-akar yang keluar dari kantung itu. Timun Mas, kau mengerjaiku ya? Lihat saja kau. Akhirnya raksasa lolos dengan modal tekad yang sangat kuat. Saat raksasa lolos pun lagi mengejar Timun Mas. Timun Mas pun lagi mengalahkan kantung kedua. Ya, Timun Mas melemparnya. Lalu keluarlah bambu-bambu yang sangat tinggi menjepit raksasa. Apa ini? Timun Mas, kau mengerjaiku lagi? Akhirnya sang raksasa pun lolos lagi dan lagi mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan kantung ketiganya dan melemparkannya kepada raksasa. Ya, keluarlah air sangat besar dan tinggi yang hampir menenggelamkan sang raksasa. Timun Mas, raksasa pun lolos dan dia pun kembali mengejar Timun Mas. Kali ini jarak Timun Mas dan raksasa begitu dekat. Timun Mas begitu khawatir dia akan ditangkap dan dimakan oleh raksasa. Akhirnya Timun Mas pun mengeluarkan kantung keempat. Lalu ia pun melemparkannya kepada raksasa. Raksasa menghindar. Raksasa senang karena tidak terkena. Ia mengira ia akan lolos. Lalu keluarlah lumpur hisap yang sangat besar menghisap raksasa. Raksasa pun terisap hingga ia pun tidak terlihat lagi. Timun Mas begitu lega dan senang karena sang raksasa sudah tidak ada lagi. Timun Mas pun pulang dan memeluk kedua orang tuanya dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selama-lamanya.